mahasiswa, pertama tentang membahas manfaat penggunaan aplikasi dalam perkuliahan. Kemudian yang kedua, menjelaskan beberapa jenis aplikasi yang dapat digunakan, lalu memberikan tips untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi dalam perkuliahan tersebut. Nah, Bapak Ibu, mengapa aplikasi dalam perkuliahan itu perlu digunakan? Alasan mendasarnya adalah karena aplikasi itu bisa menyediakan akses yang cepat dan mudah untuk mendapatkan informasi. Kemudian yang kedua, bisa meningkatkan efisiensi dalam belajar, lalu memungkinkan kolaborasi antar mahasiswa, dan ini juga penting, mengurangi penggunaan kertas dan menciptakan lingkungan yang lebih ramah lingkungan. Namun, semua yang tadi disampaikan, kita harus tahu juga sebetulnya jenis aplikasi apa yang kita bisa manfaatkan yang berguna dalam perkuliahan. Kita lihat ada beberapa aplikasi yang saya coba cantumkan di sini, dari mulai aplikasi pengelola tugas. Kalau dulu ketika zaman COVID ini sangat dikenal, adanya Google Classroom. Kemudian juga ada Blackboard dan juga Microsoft Teams. Ini kalau Google Classroom saya pikir dikenal, dan hampir penggunaan ini dimanfaatkan oleh para pelajar ataupun juga guru ataupun juga dosen karena sifatnya yang sangat praktis dan yang paling penting karena gratis. Kemudian untuk aplikasi catatan, Anda yang biasa menggunakan handphone Android itu pasti menggunakan Google. Nah, Google itu punya aplikasi untuk catatan namanya Keep, ya, warnanya kuning. Nanti bisa kita contohkan. Dan yang paling penting bisa disinkronkan antara laptop dengan handphone. Jadi kalau Anda menulis di handphone, nanti ketika Anda mau buka di laptop itu bisa digunakan. Itu penggunaan catatan. Ada Keep, ada OneNote, ada Evernote, ada Notion. Itu jenis-jenisnya. Kalau saya lebih lebih elegan, lebih enak itu menggunakan Keep, ya, Keep. Lalu untuk aplikasi pembelajaran, kalau orang lain yang memiliki aplikasi LMS contohnya, LMS itu Learning Management System. Tapi kalau untuk yang bisa dipakai, salah satunya adalah Duolingo, Khan Academy, ada Coursera. Ini hanya saya memperkenalkan saja kepada Anda. Jadi untuk teknik, hal-hal teknisnya nanti yang paling bisa dimanfaatkan dan Anda bisa langsung terapkan, nanti akan saya sampaikan contoh-contohnya. Kemudian untuk aplikasi referensi, ini untuk manajemen referensi, ada Zotero, ada Mendeley, ada Grammarly. Grammarly sebetulnya lebih banyak untuk penulisan kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris agar sesuai dengan vocabulary dan juga strukturnya. Lalu ada aplikasi kolaborasi, di situ ada Google Docs, ada Slack, ada Trello. Kemudian ada untuk aplikasi kuliah online, seperti ada Zoom Meeting, Google Meet, ada juga Webex. Kalau yang dulu awal-awal yang terkenal sebelum Zoom Meeting itu ada Webex. Kalau Google Meet itu digunakan oleh mahasiswa standarnya karena memang gratis, tapi waktunya terbatas. Apalagi kalau penggunaan Google-nya bukan Google berbayar atau Google yang terafiliasi ke lembaga pendidikan atau ke perusahaan yang sudah kerjasama dengan Google. Oke. Lalu untuk, ini aplikasi lain yang berguna dalam perkuliahan itu adalah artificial intelligence, yang ini sudah sangat dikenal dan terkenal juga di kalangan mahasiswa karena memang manfaatnya juga yang besar, terutama ketika menyediakan konsep-konsep dasar untuk kemudian dikembangkan oleh mahasiswa itu sendiri. Karena penggunaan aplikasi artificial intelligence ini, kita tidak bisa jadikan sebagai satu-satunya yang secara umum bisa kita pakai, karena ada hal tertentu yang terkait dengan emosional yang memang tidak ada dalam artificial intelligence, karena dia adalah robot dalam pembelajaran. Nah, maka contohnya seperti AI itu adalah ada ChatGPT, ada Perplexity, ada juga Bing. Nah, khusus untuk yang Bing ini dikeluarkan langsung oleh Google, ya, oleh Google. Nanti juga ada Bard.
Nah, BAR juga sama dikeluarkan oleh Google. Ya. Nah, kemudian aplikasi yang berguna dalam perkuliahan selain yang tadi saya sebutkan dari mulai pengelola tugas, catatan, pembelajaran, referensi, dan kolaborasi serta kuliah online itu adalah YouTube. Ini adalah sumber dari ilmu pengetahuan yang sekarang secara modern bisa Anda manfaatkan betul untuk perkuliahan. Sebagai mahasiswa yang memiliki akun YouTube, akun Gmail, Anda bisa dengan langsung mempunyai akun untuk aplikasi YouTube sehingga Anda bisa upload video untuk Anda bisa jadikan sebagai alat untuk mensosialisasikan ide, pengalaman, kegiatan-kegiatan yang mungkin dilakukan selama sehari-hari. Nah, apa betul manfaat dari aplikasi? Aplikasi salah satunya adalah bermanfaat untuk memberikan penjadwalan dan juga pengingat. Seperti kalau untuk kegiatan-kegiatan perkuliahan itu diingatkan hari apa, bulan apa, tanggal berapa, jam berapa, itu bisa diingatkan. Bahkan masuk pada kalender yang ada di dalam uh, handphone yang Anda miliki. Lalu aplikasi ini bermanfaat juga dalam rangka mengunggah atau mengupload tugas secara online. Sehingga dosen mungkin tidak terlalu sibuk dia dengan numpuknya beratus-ratus atau mungkin ribuan kertas yang harus dia baca untuk dia teliti atau dia uh, berikan nilai untuk si mahasiswa yang mengirimkan. Kemudian yang ketiga, aplikasi ini juga bermanfaat untuk memudahkan komunikasi antara dosen dengan teman sekelas. Kalau Anda menggunakan Google Classroom contohnya, Anda nanti bisa berkomunikasi. Di situ dosen memberikan pertanyaan, kemudian dosen juga memberikan penilaian, dan bisa melihat tugas-tugas yang dikirimkan oleh mahasiswa dan memang harus dikerjakan secara online. Dan terakhir, manfaat dari aplikasi adalah untuk bisa melacak kemajuan dari aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa dan bagaimana dia nanti endingnya adalah memberikan keputusan terhadap nilai yang akan dia berikan kepada mahasiswa. Nah, aplikasi-aplikasi yang terkait dengan catatan untuk pada pencatatan efisien itu sebetulnya bisa terintegrasi antara gambar, audio, atau juga video. Malah sekarang beberapa dosen sudah menganjurkan kepada mahasiswanya agar melakukan proses recording ataupun juga merekam kegiatan perkuliahannya dan disampaikan pada saat dosen sudah akan memberikan nilai, si mahasiswa memberikan linknya dan mahasiswa yang lainnya bisa mempelajari link video itu untuk dipelajari oleh siswa yang lain. Nah, Bapak Ibu, aplikasi pembelajaran yang bisa menarik itu karena memang aksesnya bisa ke berbagai sumber yang beragam. Jadi sebagai mahasiswa program pasca sarjana, saya pikir sudah saatnya hari ini Anda memiliki aplikasi-aplikasi di dalam laptop Anda untuk dijadikan sebagai alat mengumpulkan bahan, alat untuk mengolah informasi yang dimiliki, termasuk untuk membuat laporan untuk perkuliahan yang selama ini mungkin dilakukan oleh dosen. Jadi tidak seperti zaman dulu saya kuliah, itu kalau dulu kuliah saya itu sangat manual ya. Kalau mau bikin artikel atau makalah itu harus cari dulu bahannya, dan itu mungkin berhari-hari. Kemudian setelah itu saya fotokopi bahannya, dari bahan fotokopi itu kemudian saya baca dulu satu persatu bagian mana yang mau dikutip, kemudian kalimat apa yang bisa digunakan untuk menyambungkan antara satu referensi dengan referensi yang lain, sehingga nanti ketika disusun itu posisinya sudah posisi yang rapi. Nah, kalau sekarang caranya sudah dengan berbagai aplikasi. Nanti basic aplikasi inilah yang sebetulnya akan sangat menarik kalau Anda mau pelajari, sehingga program pasca ini tidak hanya sebatas Anda hadir kuliah dan mendengarkan saja, tapi juga harus menindaklanjuti dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang diberikan dengan mengunggah atau memanfaatkan teknologi yang terdapat di dunia maya ini. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati,
kita mungkin perlu untuk mengetahui satu persatu apa yang bisa digunakan aplikasi-aplikasi yang perlu, ya, perlu. Saya mungkin mau masuk pada catatan yang lain belum saya jelaskan. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat. Saya dari yang mudah dulu saja tentang penggunaan YouTube. Ya. Bapak Ibu, YouTube yang Anda miliki itu sebenarnya memiliki banyak sekali kegunaan dan keuntungan yang bisa Anda pelajari. Contoh, kalau Anda tulis di sini dasar-dasar menulis ilmiah, ya. Kemudian Anda coba search dengan mengklik tombol kaca pembesar, lalu nanti akan muncul berbagai macam jenis yang sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan. Yang paling penting adalah sebetulnya kata kuncinya apa. Seperti ini, saya berikan contoh dasar-dasar menulis ilmiah. Mungkin nanti ada lagi ditambah karya ilmiah, biar kira-kira nanti hasilnya seperti apa. Tuh, berubah lagi. Nah, dari sinilah kemudian Anda bisa mempelajari. Paling tidak begini, cobalah alokasikan waktu Anda dalam satu hari, minimal setengah jam atau 30 menit, Anda untuk menyimak video-video yang ada di dalam YouTube ini secara kontinu. Karena aplikasi YouTube ini, kalau menurut saya, ini adalah berkah buat Anda yang mungkin selama ini belum banyak mengetahui tentang bagaimana kuliah itu dilaksanakan, bagaimana cara penyusunan artikel, bagaimana cara pembuatan akun Mendeley, contohnya sebagai reference manager, atau bagaimana membuat aplikasi publish or perish untuk mencari sumber-sumber dalam hal Anda mencari bahan untuk kuliah Anda. Ini dari YouTube. Termasuk kalau misalkan Anda nih, saya berikan kata kuncinya adalah tutorial, contoh ya, tutorial Canva dalam membuat PPT dari nol. Saya selalu begitu. Dari nol itu berarti dari awal. Dari awal. Nih. Tuh. Sekarang penggunaan PowerPoint sudah banyak ditinggalkan. Sekarang orang sudah beralih pada penggunaan aplikasi lain namanya Canva. Ya. Canva itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau untuk student itu biasanya ada yang gratisnya juga. Ya. Kalau untuk Canva yang tidak berbayar, yang berbayar tapi Anda mengambil yang gratis, biasanya ada fitur-fitur tertutup yang tidak bisa diakses. Tuh. Cara membuat PPT di Canva, bikin slide PowerPoint dengan mudah, bahkan bisa membuat desain video dengan Canva juga bisa. Di sini ada nih yang sering saya buka nih, belajar Canva mulai dari nol bagian 1, belajar pemula, belajar Canva bagi pemula. Tuh, luar biasa. Jadi kalau Anda hari ini tidak secara kreatif melakukan pencarian dan pencurian, maksudnya gitu ya, ilmu pengetahuan dari YouTube, wah saya pikir Anda sudah kehilangan momentum ketika kuliah. Itu satu nih, buat Canva. Jadi kalau Canva itu nanti masuknya, seperti saya, kalau saya punya akun Canva dari kampus, ya, sehingga relatif bisa lengkap gitu. Contoh Canva.com. Nah, di sini. Ini kalau untuk membuat PowerPoint bagus banget ini, karena sangat powerful ya untuk membuat PowerPoint ini. Ini nih, tuh. Create design. Nah, Anda mau buat apa nih? Mau buat Instagram post, Instagram story. Slide-nya ditampilkan. Maaf Pak dosen. Kenapa? Saya nggak muncul. Oh, bentar. Ini saya pikir ininya yang harus dikeluarkan. Sekarang sudah tampil belum? Oh, belum ya. Bentar. Nah, ini. Sudah kelihatan? Udah ada. Sudah, Pak. Ya, ini tampilan Canva nih.
Kalau Anda masuk ke tampilan Canva, kalau memang mau yang gratisan bisa. Kalau ini saya kebetulan akunnya dapat dari kampus. Biasanya kalau kampus di Win itu bisa diakses ya. Jadi ketika membuat sebuah desain, Anda tinggal pilih nanti ketika create design itu pilih mau tentang apa, whiteboard kah, presentations, Instagram post, video, Instagram story, bikin logo, bahkan bikin meme atau flyers juga itu bisa dilakukan di sini. Jadi Bapak Ibu yang punya kemampuan mendesain atau juga mungkin punya keinginan untuk jadi desainer, itu dengan Canva itu bisa dilakukan. Gitu. Ya. Nah, ini pentingnya untuk apa? Untuk membuat nanti PowerPoint. Pada saat Anda presentasi itu bikin PowerPoint-nya jadi powerful. Jadi PowerPoint itu bukan mindahkan tulisan Word nu aya dina artikelna itu dipindahkan karena PPT bukan. Atau itu menjadi macakeun PPT atau dina macakeun Word dina PPT gitu. Ya. Nah, itu kan kelirunya di situ. Oke, yang lainnya, nah ini yang menurut saya juga penting untuk mahasiswa tahu itu adalah tentang penggunaan aplikasi Mendeley Desktop. Mendeley. Nah, sekarang itu Springer membuat tidak hanya Mendeley Desktop, tapi juga membuat Reference Manager. Dia menggunakan aplikasi Manager Reference Manager. Jadi ada aplikasi yang sifatnya online. Nah, karena saya kebetulan sudah memiliki akun Mendeley Desktop sudah sejak lama, jadi saya sekarang sudah memiliki sebuah perpustakaan digital yang besar. Untuk di situ saya masukkan judul buku, kemudian juga judul artikel, termasuk buku-bukunya. Ini saya masukkan di sini. Diuploadkan si PPT-nya, si PDF-nya, sehingga saya bisa baca dan membaca naskahnya, tidak lagi membuka sebutnya tuh proxy ataupun juga PDF langsung, tapi dibukanya di sini. Seperti ini contoh nih. Nah, saya klik ini yang ada tanda merahnya. Nah, ini. Saya sudah bisa membaca naskahnya karena saya uploadkan naskah ini ke sini. Nah, saya pikir Anda harus sudah terbiasa dan harus sudah bisa menggunakan ini. Saya hanya mengenalkan saja karena judulnya juga perkenalan saja, ya. Contohnya begini. Ini saya berikan contoh. Apa keuntungan Anda menggunakan Mendeley? Salah satunya adalah Anda dapat menyusun artikel atau naskah ataupun juga nanti tesis. Apa yang Anda kutip itu ada dalam daftar pustaka. Kebanyakan di kita ada kasus di mana di dalam naskahnya dia cantumkan referensinya, tapi ketika di daftar pustaka dia tidak ada naskah yang dikutipnya atau sumbernya tidak ada. Nah, kalau dengan menggunakan Mendeley, dipastikan tidak ada yang terlewat. Contohnya begini. Pendidikan adalah sarana untuk memutus kemiskinan dan pengembangan diri menuju ekonomi kuat. Contoh ya, contoh saja. Lalu Anda coba ngambil referensinya dari mana nih? Contoh Anda sudah tahu ini pernyataan ini referensinya diambil dari satu tempat tertentu sumbernya. Caranya adalah Anda tinggal insert citation di sini. Contoh bukunya diambil dari contoh bukunya ya, diambil dari buku Ahmad Tafsir. Sini muncul, sembarang aja dulu yang dipilih. Kemudian Anda klik OK. Nah, ini tulisannya di sini salah nih, keliru. Bentar. Contoh di ujung Anda tulis ini. Insert tafsir maksudnya ilmu pendidikan Islam. Klik ini, Mendeley, OK. Nah, karena ini menggunakan Chicago Manual of Styles, si stylenya, maka bentuknya adalah bentuk footnote tuh di bawah. Gitu. Contohnya kita lanjutkan nih. Dapatnya lain. Ekonomi yang kuat
akan menghasilkan, saja ya, menghasilkan masyarakat yang tidak mudah terkena penyakit atau gangguan kesehatan. Jika Anda kutip nih, dari mana kutipnya? Dari sini. Ambil lagi citation, ambil bukunya, contoh buku dari Suharsini. Dari bukunya ini. Nah, ini lalu oke. Ternyata saya lihat beberapa referensi harus ada halamannya di ujungnya. Gimana kalau begitu? Gampang. Nih, aplikasi Mendeley memudahkan Anda untuk, contoh nih, tadi ini kita hapus karena harus ada halamannya. Insert lagi, cari lagi bukunya tadi apa? Suharsini. Suharsini, prosedur penelitian. Halamannya di sini, page 88. Oke. Nah, ini di bawahnya sudah ada tuh halamannya 88. Oh, ternyata penulisannya bukan menggunakan Chicago Manual of Stars atau secara footnote, tapi harus body note dengan menggunakan apa. Apa itu? American Psychological Association. Caranya adalah Anda klik Chicago Manual of Stars, cari di sini mana yang apa. Nah, yang ini nih. American Psychological Association 17 edition. Klik ini, nanti secara otomatis berubah. Tuh, jadi berubah. Perubahan ini nanti akan terjadi kalau ada cirinya. Salah satunya kalau Anda blok ini ada blok nih ya. Itu blok, tuh warnanya ada bedanya. Nah, ini cirinya berarti dia menggunakan Mendeley ketika menuliskan citasinya. Bedanya kalau yang Adi Kunto ini pakai halaman, yang ini enggak ya. Nah, kalau kemudian Anda setelah selesai membuat naskahnya atau membuat makalahnya atau membuat artikelnya, Anda kan dipastikan harus menyusun apa? Referensi. Contoh nih, di sini juga saya mengutip pendapat orang lain. Contoh, saya kutip dari pendapat Teddy, ada nggak? Nah, Teddy itu ya. Oh ya. Contoh saja. Nah, ini menggunakan apa? Apa? American Psychological Association. Kalau kemudian Anda sudah selesai bikin naskahnya, Anda bikin daftar pustaka kan? Nah, pustaka. Anda tidak lagi harus capek-capek menulis kembali judul itu, tapi Anda cuma klik insert bibliografi, klik simsalabim, ada kedabra. Nah, semua referensinya sudah langsung bisa muncul di sini. Ini baru ada 3. Gimana kalau referensinya 100 contohnya? Kan lebih banyak lagi. Nah, inilah kelebihan-kelebihan aplikasi dalam Anda. Aplikasinya akan sangat bermanfaat kalau Anda nanti mengerjakan tugas, membuat artikel yang memang mempersyaratkan harus menggunakan reference manager yang tadinya Mendeley. Dan Anda harus tahu gimana caranya, Pak, saya supaya download, supaya saya bisa dan lain-lainnya. Gampang. Sekarang zamannya sudah canggih, Anda tinggal masuk aja ke YouTube, Anda tulis sini nih, tutorial. Nah, ini tutorial install Mendeley. Nah, klik aja gitu. Nanti akan banyak sekali pilihannya. Tuh, cara mendownload Mendeley dan install Mendeley desktop. Ini kalau untuk yang versi Mendeley yang reference manager nanti ada lagi di sini. Nih, sini tulis saja Mendeley reference. Ini menggunakan reference karena terbaru digunakan. Ini Anda bisa baca nih. Ini 1 tahun yang lalu. Mendeley versi terbaru, Mendeley desktop dan Mendeley reference manager. Bedanya kalau Mendeley desktop, Anda bisa mengerjakannya secara offline. Offline itu artinya tidak ada sambungan internet. Tetapi kalau Anda menggunakan reference Mendeley reference manager, maka Anda wajib online karena dia pekerjaannya bisa dikerjakan secara online. Gitu. Jadi di internet juga banyak aplikasi begini. Sayang untuk dilewatkan, untuk tidak dipelajari.
ya. Oke. Termasuk kalau misalkan Anda pernah belajar tentang SPSS, SPSS itu cara untuk pengukuran aplikasi dengan kuantitatif. Di situ ada bagaimana cara untuk melakukan perhitungan-perhitungan statistik. Kalau Anda mau nanti kalau yang nanti akan melakukan penelitian yang menggunakan kuantitatif dan Anda butuh software untuk bisa menggunakannya, maka nanti salah satunya adalah SPSS. Bahkan sekarang juga ada aplikasi lain namanya SEM, Structural Relational yang itu bisa dipakai untuk Anda menjelaskan tentang hasil penelitian dengan sampel yang sedikit, tapi memerlukan tekanan dalam faktor pengaruh keterkaitan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, itu aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan. Bahkan, nah ini saya juga ingin kenalkan, kalau ada di antara Anda yang sudah kenal, syukur. Kalau belum, saya kenalkan. Namanya OpenAI, yang orang menyebutnya dengan istilah ChatGPT. Ya. ChatGPT ini, Bapak Ibu, sangat terkenal karena dia pertama kali memberikan penjelasan artificial intelligence yang dia bisa menjawab pertanyaan apapun oleh kita sampaikan. Tapi sekali lagi, prompt itu pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada siapa? OpenAI atau ChatGPT itu harusnya sudah ditulis dengan kerangka yang rapi dan benar. Contoh nih ya, contoh ini buat Bapak Ibu yang baru pertama kali ketemu ChatGPT. Kalau yang sudah sih saya anggap mahir ya, silakan Anda lakukan latihan yang lain. Contoh nih, saya berikan keterangannya begini. Mohon penjelasan tentang aplikasi yang dapat digunakan untuk perkuliahan. Klik saja. Nah, ini tergantung sinyal internet juga ya, cepat tidaknya. Terus dia jawab langsung nih, karena dia artificial intelligence, dia mesin pencari, dan dia ambil dari berbagai sumber. Cuma sayangnya memang di sini tidak disebutkan sumber dari mana. Tuh, ada Microsoft Office 365, ada Zoom, Google Meet, ada Evernote, ada Trello, ada Asana, ada Notion, EndNote, Mendeley, Grammarly, Kahoot, Quizlet. Nah, ini kalau untuk yang guru-guru untuk membuat quiz, nanti bisa menggunakan Kahoot atau Quizlet. Itu ada juga tutorialnya di sini, di YouTube. Tinggal tulis aja di sini. Tutorial menggunakan Quizy, contoh. Quiz. Ini bakal keluar. Tuh, tutorial quiz untuk guru dan siswa. Simak ini tutorial quiz sebagai media pembelajaran interaktif. Jadi sebenarnya kalau untuk kuliah saja, semua aktivitas itu bisa Anda dapatkan ketika Anda mempelajari ChatGPT ini. Salah satunya ya, masuk ke sini tuh. Nah, kalau nanti Anda membuat artikel agar ada referensinya, AI-nya tambah yang lain, bukan hanya ChatGPT, tapi pakai ada lagi Perplexity. Nah, perplexity.ai, Anda klik. Tapi sekali lagi nanti kalau Anda pertama kali masuk, Anda harus dipastikan menginstal dan mendownload, menginstal, dan yang paling penting itu adalah membuat akun. Ya, akunnya harus jelas. Karena dia nanti pasti minta notifikasi ketika Anda sudah download atau Anda sudah data Anda harus record, itu pasti harus diisi. Nah, ini contoh nih. Ini kalau untuk bikin makalah sangat-sangat membantu. Ya, sangat-sangat membantu. Contoh nih, saya buatkan ilustrasinya. Ya. Ini sinyal internetnya lumayan rada lemot di sini ya. Oke nih, contoh. Satu saya buatkan esai tentang Kiai Haji Ahmad Sanusi. Nah, ini. Klik. Nanti dia akan jelaskan, answernya begini. Dia jelasin siapa dia yang kita tanyakan itu. Dia sebenarnya ngambil dari mana, dia jelasin ada ininya apa. Cuma ini dari satu aja nih.
Ada pertanyaan, kenapa kok cuma satu munculnya ya? Kenapa yang lain banyak? Nah, itu tergantung dari si Perplexity ini dia ngambil datanya sejak kapan. Itu juga menjadi pengaruh terhadap informasi yang diterima. Kalau kita berikan pertanyaan yang sama ke ChatGPT contohnya, kita masukkan ke sini, bantu buatkan saya esai tentang kehidupan solusi dalam 250 kata. Untuk memudahkan saja. Nah, apa yang akan terjadi? Nih, tuh, ada penjelasan. Tapi sekali lagi, saya harapkan ChatGPT ini dipakai sebetulnya hanya untuk memberikan penjelasan awal dan kerangka-kerangka teoritis saja. Bukan kemudian ini di copy paste yang kemudian ini jadi karya Anda. Itu nggak begitu juga. Tuh. Ini penjelasannya. Simple lagi sedikit. Gitu. Ya. Oke. Untuk sementara itu yang bisa disampaikan. Nanti saya ada tambahan lagi beberapa aplikasi yang bisa digunakan oleh mahasiswa pada saat Anda menyusun artikel, bagaimana cara mendownload artikel-artikel untuk mendapatkan artikel terbaik, dan seterusnya. Oke, saya kembalikan dulu ke moderator untuk kita lakukan tanya jawab. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Mulyawan atas materi yang telah disampaikan. Masih ada waktu 30 menit lagi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, disilahkan. Ya, baik, Bapak ini disilahkan. Assalamualaikum Pak Dosen. Assalamualaikum Pak Dosen. Waalaikumsalam. Mungkin ini pertemuan sementara atau pertama Pak ya. Kalau mengikuti tadi mungkin agak sedikit banyak tertinggal atau terlalu cepat atau tidak rileks lah gitu dalam sisi pendengaran saya khususnya, atau pengamatan saya khususnya, karena ini menyangkut teknologi. Insya Allah ke depan kalau tatap muka mungkin bisa lebih terperinci dan lebih santai gitu untuk ya, memberikan pengarahan tentang aplikasi yang Bapak sampaikan itu. Begitu aja Pak. Oke. Prinsipnya memang harus banyak praktek ya. Jadi kuliah itu bisa bikin tugas bisa lama, tapi bisa sebentar. Tergantung kita mau dibantu nggak gitu sama aplikasi yang ada. Tapi tanpa mengurangi substansi dari pengetahuan yang kita miliki. Itu problemnya adalah jangan sampai ibaratnya gini deh. Kuda itu tetap harus dikendalikan oleh joki gitu loh. Jadi joki itu tetap penting, Pak. Jadi kuda itu dia kalau liar nggak bisa dikendalikan, dia kemana-mana akhirnya. Nah referensi pun begitu. Termasuk juga aplikasi-aplikasi yang tadi digunakan. Oke, bagus Pak. Tinggal nanti silakan saja Bapak Ibu membuat bagian-bagian awal dari langkah-langkah untuk menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Saya ingin menyebut bahwa istilah aplikasi itu sebetulnya apapun yang bisa dimanfaatkan oleh kita dalam penyelesaian tugas-tugas kita. Tapi catatannya satu Pak, tidak boleh plagiasi, tidak boleh copy paste. Sebab kalau copy paste ada aplikasi yang bisa mendeteksi Anda seberapa banyak persentase ngambilnya dari mana. Ini sekalian saja saya perkenalkan satu aplikasi yang terbaik yang selama ini ada gitu. Saya sebut terbaik karena memang belum ada yang lebih baik daripada ini, Pak. Namanya Turnitin. Pernah dengar aplikasi Turnitin, Pak? Pernah. Pernah ya? Pernah. Atau kalau yang gratisan mah ada Plagiarism Checker. Nah, gitu. Saya coba share ini. Nih, Turnitin, Pak. Kalau saya punya akunnya karena saya memang bekerja di tempat yang menyewa khusus Turnitin ini
secara luas. Maksudnya karena kegiatannya memang nyewa ke buku Pak ya. Ini kalau Anda baca beli di Shopee atau di Tokopedia ada yang jualan sampai 500.000, 300.000 juga ada. Nah ini kita coba lihat. Ya, untuk meeting saya akan perlihatkan contoh dari proposal yang pernah dibuat oleh mahasiswa Samsul Ulum ya. Nih, siapa ya namanya ya? Proposal lagi. Proposal. Kita bakal muncul. Ya, proposal. Nih Pak, ada proposal. Ini orangnya nggak ada di sini nih. Kita pakai aja contoh. Coba dia lihat Pak, 70%. Ini setelah saya exclude, namanya exclude. Exclude itu artinya dikecualikan. Kenapa dikecualikan? Karena memang masuk kategori sesuatu yang sifatnya common sense, pengutipan dari kitab suci, pengutipan dari regulasi atau aturan perundang-undangan, itu kan pasti sama. Nah, itu setelah dikeluarkan itu. Contoh nih ya, nih, 70%. Maksudnya bagus apa jelek? Dari mana data ini? Bagus, Pak. Kan Turnitin itu memiliki kemampuan untuk dia bisa mendeteksi sumber-sumber minimal yang dikategorikan oleh kita. Saya di sini mengkategorikan 10 kata yang sama, artinya satu kalimat sama semua, itu plagiasi. Punya tingkat similarity yang tinggi. Nah, tuh, kata pengantar saja sudah kopas, Pak. Tapi kan ini sama, Pak, contohnya nih. Ini kan yang lain juga sama, ya nggak apa-apa, cari yang lain. Gitu. Dibuat yang lain, Pak. Ini bisa kita exclude. Nanti bisa berkurang, Pak. Makanya orang yang mengeksklude juga harus orang yang paham tentang teknologi plus tentang substansi dan konten dari materi yang diajarkan atau materi dari artikel yang masuk ke kita atau proposal atau apapun karyanya. Lihat, ini kopas di semua nih, Ibu Ruman. Terpercaya, diklik aja, di mana itu sumbernya? Tuh, ternyata ngambilnya dari sini, Pak. Tuh, ada abdi mah ngambil tidinya, kita mau menang yuk, tuh bisa gitu, Pak. Daya mah internet pada barang yang apa sifatnya ya apa adanya saja. Kalau nggak percaya, nanti bisa diklik, Pak, ini. Kalau kita pengen tahu benar nggak kalimat ini yang muncul di sini, diklik ini, Pak. Nanti masuk ke halaman link yang barusan ditulis. Tuh, buku implementasi moderasi beragama ada di sini semua ternyata. Oh, si Yote ngambilnya di dia gini, dikuna tuh, Pak. Sumbernya aja ketahuan. Kita lanjut, tuh lihat, Pak. Ini satu paragraf, Pak, semuanya kopas semua nih. Yang warna hijau nih, kalau kita cek dari mana? Tuh, ngambil dari sini, Pak. Terus, ini juga dicek ngambil dari mana. Ini Bapak Ibu termasuk proposal yang kemarin dibuat oleh mahasiswa Samsul Ulum ketika dia mau cek plagiasi. Itu kita cek satu-satu, Pak, di sini. Nih. Contoh ya, saya mau masukin salah satu orang yang saya kenal aja deh. Siapa ya? Nah, Erik Ismail aja deh. Udah beres nih, udah jadi sarjana. Nih, Pak. Tuh. 54%. Bahkan awal ketika dicek lagi malah jadi 82%. Bayangkan, Pak. 82% kumah bentuknya, coba lihat sini, Pak. Bentuknya berem KB, Pak. Warnanya merah, biru, hijau. Karena 80% itu tuh. Ya. Tuh, ya. Ini kopas segini, Pak. Ketahuan. Tuh. Itu juga ketahuan. Nih, kalau ini harus di-exclude sebutnya. Keluarkan. Tuh. Jadi Bapak Ibu yang contoh, saya mah bikin tugas teh gampang, ada internet, terus saya mah arek di copy paste we, nyaho ngarobah hurufna we, awalna Times New Roman ganti ku Arial atau ganti jadi Garamond contohnya. Oh, silakan saja, Pak. Tapi kalau dosennya sangat prepare dan hati-hati dengan cek similarity, dicek kelas juga kieu mah babak belur, Pak. Ayo arek kumaha? Arek lompat ke mana sok tinggal. Ya, tuh lihat.
Ini ketemu begini, coba lihat itu berapa paragraf di copy paste semua ini. Nah, Bahaya, Pak, bahaya. kenapa? Gagal ya, sarjana gagal, Pak. Nah, kalau begitu Gagal sarjananya. solusinya, Pak, solusinya gimana? Ada solusinya, Pak. Namanya parafrase. Ini juga bisa pakai aplikasi, Pak, parafrase teh. Parafrase itu aplikasinya bisa menggunakan, contoh nih, ada Quillboard, ada Spinner. Nah, coba nih, spinner.id. Nih, Spinner. Tapi ini gratis. Ya, lamun gratis mah jangan terlalu banyak berharap lah, ya. Karena pasti das, saya kasih tahu rumusnya. Ada lagi tutorial cara melakukan parafrase. Ini Pak, nih tutorial melakukan parafrase. Lamun dia mah pasti pinter, Pak. Di YouTube tuh sudah ada apapun yang Anda minta pasti ada. Tuh, Pak. Teknik parafrase skripsi dengan cepat. Sebetulnya. Contoh hasil permitin tugas yang bikin dosen. Nah, nantilah saya jelasin satu-satu ini. Tuh, cara parafrase untuk menurunkan plagiat. Temukan parafrase tool free of plagiarism. Ah, bisa. Apalagi cara mengatasi plagiarisme skripsi. Find paraphrase for plagiarism. Tuh, Pak. Cara paraphrase skripsi untuk menurunkan plagiasi Turnitin. Tapi ini benar caranya. Ada juga cara yang nggak benar masalahnya. Di cirian, tanda-tanda pakai angka-angka sehingga tidak terdeteksi Turnitin. Pokoknya kanyahoan, Pak. Kanyahoan. Jangan pernah berbuat curang. Karena nanti akan kelihatan kecurangan itu dengan aplikasi-aplikasi seperti ini. Itu. Makanya saran untuk dosen sebetulnya supaya mahasiswa hati-hati, ya dia harus melakukan cek parafrase. Saya sebetulnya ada teknik parafrase yang saya temukan beberapa bulan ini dan saya manfaatkan juga untuk melakukan penulisan artikel dan alhamdulillah ternyata sangat worth it, bagus banget ya gitu. Oke. Ada lagi Pak, dikit lagi Pak. Ya silakan. Misalnya begini Pak, saya ini jadi kecil suaranya Pak. Ya, halo. Halo, bisa mendengar Pak? Gede Pak. Misalnya begini Pak, saya misalnya membaca buku atau membaca kitab gitu ya, itu kan sumber untuk mendukung terhadap tulisan saya. Ya. Nah, baik buku ataupun kitab ketika di transfer ke sebuah tesis, apakah itu plagiat Pak? Selama Anda menunjukkan sumbernya tidak. Satu itu. Tapi yang kedua ada lagi Pak. Kalau ada orang lain yang sudah mengutip bagian yang sama dan kalimat yang Anda gunakan sama, itu plagiat Pak. Misalnya gini, kami misalnya membaca Al-Muhadzab misal. Ya. Al-Muhadzab otomatis diterjemahkan. Otomatis terjemahannya itu dijelaskan, kemudian kami transformasi ke tesis, bisa? Plagiat bisa. tidak? Bisa. Apakah itu plagiat? Ini bukan Pak, apa itu plagiat? Harus dipahami dulu apa istilah dari plagiasi. Plagiarism. Plagiarism itu hakikatnya adalah mengutip kutipan yang tidak disertakan sumbernya. Itu satu. Ya. Kalau Anda tidak menuliskan sumbernya dan Anda anggap itu milik sendiri padahal itu milik orang lain, itu plagiat. Yang kedua, disebut plagiat itu adalah ketika Anda, kalau dalam teknik yang sifatnya online seperti ini, ketika ada orang lain yang sudah pernah membuat tulisan yang sama dan dia upload di internet, itu pasti terdeteksi kan? Pasti terdeteksi Pak. Terdeteksi. Nah, itu pasti kena cek similarity yang tadi. Jadi sebetulnya cek plagiarism itu adalah bukan menuduh Anda plagiat atau tidak, tapi memastikan bahwa tulisan Anda itu terindikasi sudah pernah atau sama dengan yang pernah upload di internet. Sehingga yang harus Anda lakukan adalah melakukan parafrase. Parafrase itu gimana? Mengubah bentuk kalimat awal menjadi bentuk baru dengan tanpa menghilangkan substansi dari isi yang ingin kita sampaikan. Begitu, Pak. Jadi yang sebetulnya
yang harus ditulis itu adalah substansinya apa gitu yang ditulis. Jadi tidak dikopas semuanya. Nah, kecuali contoh yang tadi saya bilang, terjemahan kitab suci, teks kitab suci, aturan perundang-undangan, kemudian lagi terjemahan, itu kan sama semua. Nah, kalau dalam cek similarity itu kemudian di-exclude disebutnya, dikecualikan, dihilangkan. Jadi tidak termasuk pada kategori yang similar gitu, Pak. Baik, makasih, Pak. Oke. Sip. Silakan, mungkin ada yang lain. Ini Pak Dokter. Ya. Ya, izin bertanya, ini berkaitan dengan tadi aplikasi yang sebegitu banyak ya yang digunakan untuk para mahasiswa. Mungkin saya ingin bertanya simpel saja, yang paling banyak digunakan oleh para mahasiswa bukan hanya di STAI saja, tapi misalkan di sekelas UIN gitu ya, apa sebetulnya yang bisa lebih memudahkan kami gitu Pak untuk mempelajarinya, untuk aksesnya begitu, tidak kebingungan. Ketika Anda tahunya aplikasi sedikit, berarti ibarat bekalan bisa ketik, Bu. Gitu. Ya. Jadi kalau Anda pengen cepat mengerjakan, banyak yang kita bisa lakukan, berarti dari sisi aplikasinya pun harus banyak juga yang kita tahu gitu maksudnya. Tapi kalau misalkan bicara standar aplikasi, ya standar aplikasi mah beneran hiji kudu bisa ngoperasikan Word, Excel, PowerPoint, itu dulu nih yang tiga mau wajib bisa nih ya. Kemudian kalau yang online berarti pakailah Google Meet ataupun juga Zoom meeting gitu. Itu standar banget. Jadi level untuk aplikasi pun sebetulnya lamun bahasa tasawuf mah aya awam, aya khusus, aya khususil khusus. Nah, Anda mau yang mana? Yang awam berarti yang sederhana-sederhana. Pasti banyak kesulitan, Bu. Kenapa? Karena tingkat perkembangan teknologi sekarang makin merebak dan makin tinggi. Dan dipastikan kita akan banyak waktu yang terbuang kalau tidak menggunakan aplikasi. Itu. Makanya aplikasi itu dibuat untuk dipelajari oleh kita dan dimanfaatkan dalam rangka penyelesaian tugas-tugas kita. Apalagi nanti mau disertasi, Pak. Tesis maksud saya. Anda harus mencari artikel dari mana nih. Saya berikan ilustrasi nih ya. Contoh deh, pertanyaan Ibu tuh jawabannya tidak sesederhana pertanyaannya masalahnya. Nih, saya tulis di sini ada yang disebut dengan Grammarly adalah, Grammarly ada, tapi ada juga yang ini publish or perish. Ini publish or perish. Ini digunakan oleh mereka untuk mencari referensi. Dan referensinya juga harus referensi yang terbaik, bukan referensi biasa-biasa. Ibarat bikin rumah, Anda harus pastikan bikin rumah itu dari bahan-bahan yang berkualitas, gitu. Seperti saya sekarang menggunakan referensinya yang terindeks Scopus. Anda bisa diambil dari Google Scholar, bisa Scopus, bisa manapun bisa. Termasuk yang Google Scholar juga Anda tinggal buka aja ini nih. Aplikasi di mana? Di toolbar Google, toolbar ya Google, tulis aja di sini. Scholar Google. Nah, di sini Anda bisa mendapatkan referensi. Contoh nih, Anda jurusannya jurusan HKI ya, hukum keluarga Islam. Contoh, Anda ingin mengetahui tentang kasus perceraian di masa pandemi. Tuh, ini naskah-naskah bisa Anda ambil, Bu. Ini aplikasi juga untuk mendapatkan naskah untuk Anda baca. Tapi sifatnya baru sifat yang lokal, gitu, berbahasa Indonesia. Tapi kalau Anda mau yang rada grade-nya naik, Anda harus pakai aplikasi, namanya POP. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir, Pak asaku loba bisa aplikasi teh, adik-adik kudu bisa nu mana atuh. Nah, kurang diajar hiji makanya. Nah, itu maksudnya Pak, lebih fokus kemana kita teh. Dan sebetulnya semua aplikasi juga harus kita pelajari mungkin ya. Kita juga harus melek teknologi lah. Gitu. Apa-apa dah. Ibu harus tahu aplikasi apa yang sudah Ibu bisa. Nah, itu lah. Yang kedua, aplikasi naon anu anyar nu urang can nyaho. Iya, betul. Orang can bisa, itulah. Jadi kita gunakan analisis SWOT dulu lah, kekuatan kita apa, kelemahan kita apa,
peluang apa, kemudian tantangannya apa. Nah, dari situ kita tahu, oh berarti saya harus bisa ini loh, ini loh, di sini ini. Nah, hal-hal lain yang terkait ini nanti kita bisa diskusi lah kalau kita di kampus. Ini contoh saya aplikasikan ini Bu, contoh yang dari Scopus ya, klik ini, contoh tadi saya rumusnya pakai nah termasuk tadi naon aplikasi apa yang diperlukan. Ada juga orang dulu masih menggunakan namanya Google Translate. Bapak Ibu, Google Translate itu hebat loh. Saya kasih tahu ya. Jangan Anda bilang Google Translate goreng. Nu goreng mah yang Google Translate. Kurangna mere perintah ke Google Translate anu bingung ke Google Translate sorangan. Nih, saya berikan contoh Google Translate. Contoh nih. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia dulu deh. Ibu sudah pernah tahu Google Translate? Dua juga kan. Tahu nggak? Yang pertama, Yusika kurang ngetik mana? Masuk kita suaranya. Suara masuk. The force in pandemic era in Indonesia. Kita copy nih Bu, isi orang. Ya paham-paham ting bahasa Inggris kena naon sih. Tapi ada alat bantu yang membuat kita bisa belajar. Tenang aja. Nih keywordnya simpan di sini. 5 tahun terakhir aja 2018 2023 searching Bu. Nah ada berapa ratus yang relatif sama. Oh tidak ada, bukan tidak ada ini teh, tapi kata kuncinya yang harus diperbaiki. Coba. Nah ada 3. Tapi kalau misalkan ini divorce in Indonesia bisa jadi banyak. Sampai 40, 60, 80. Oh, banyak sekali. Ini bisa Ibu jadikan sebagai alat untuk bisa dicari. Klik kanan aja ini. Open article in browser. Nah. Oh, ini nggak bisa dibuka. Nanti ada caranya kalau mau dibuka. Alatnya ada. Ini tuh. Ini artikel-artikel yang bisa dibuka, Bu. Ini namanya publish or perish. Salah satu alat untuk mencari referensi. Di samping Google Scholar. Nanti ada lagi aplikasi yang lain, Bu. Banyak banget aplikasinya. Namanya apa? Semantic Scholar. Nah, tapi saya pikir diberes semua di liur punya. Nama mending bertahap aja dulu lah. Apa yang bisa, yang kita tahu, nanti satu-satu kita list, Bu. List satu-satu. Pak, saya mau bikin tugas nih artikel. Saya harus mencari sumber. Kemana ya? Pakai apa ya? Nah, itu cari satu. Ya. Saya pengen nulisnya pakai apa? Pakai bahasa Inggris yang bagus. Cara memparafrase bahasa Inggris, caranya bagaimana ya? Nanti ada caranya. Gitu. Itu memudahkan. Jadi buat Bapak Ibu yang contoh bahasa Inggrisnya lemah, kemudian mungkin pengetahuan dasar lemah, itu jangan usah khawatir. Asal mau belajar, itu bisa dilakukan sebenarnya. Asal kita selalu bertanya atau kita searching di YouTube contohnya, itu pasti banyak informasi dan orang-orang baik yang berbagi informasi kita di internet. Demikian, Bu. Ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya, juga Bapak Ibu yang telah bertanya. Untuk waktu sudah menunjukkan pukul 16.30, sudah selesai. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya, bisa diskusi di kelas mungkin ya bersama Bapak Dr. Mulyawan nanti. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak Dr. Mulyawan, juga kepada Bapak Ibu yang telah menyimak dan bertanya. Dari saya sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.